Halo Sobat Faperta, selamat datang di Sapa Faperta. Saya Agung Dian Harisma. Pada pagi hari ini saya akan menemani Sobat Faperta untuk mengulik lebih dalam mengenai salah satu departemen di Fakultas Pertanian. Kali ini saya sudah bersama narasumber dari Departemen Mikrobiologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Beliau sudah kurang lebih 30 tahun berkecimpung di mikrobiologi pertanian. Beliau yaitu Insinyur Doni Widianto PhD yang sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Mikrobiologi Pertanian. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Sehat nggih Pak Doni nggih? Sehat. Badminton gas terus nggih Pak nggih? Ya. Jadi gini Pak Doni, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan Departemen Mikrobiologi yang harapan kita juga menjadi mewakili Sobat Faperta untuk mengenal lebih jauh mengenai Departemen Mikrobiologi Pertanian. Kalau menurut Pak Doni sendiri sebenarnya mikrobiologi pertanian itu seperti apa, Pak? Bahwa mikrobiologi itu ya yang dipelajari mikroorganisme, macam-macam mikroorganisme, tapi yang dipelajari di Departemen Mikrobiologi Fakultas Pertanian ini mikroorganisme yang dikategorikan sebagai yang bermanfaat. Begitu. Jadi bukan yang bisa menyebabkan penyakit baik pada hewan, manusia maupun tumbuhan. Oh ya Pak, jadi ini sangat dampak positif gitu ya Pak ke pertanian gitu ya Pak. Nah, mungkin lebih dalam Pak kalau mengenai Departemen Mikrobiologi Pertanian. Jadi mungkin Sobat Faperta udah dapet poinnya ya tadi ya mengenai mikrobiologi pertanian gitu ya tadi yang dijelaskan Pak Doni. Kemudian lebih dalam saat ini Pak, saat ini itu Departemen Mikrobiologi Pertanian dikemas dari berapa prodi Pak dan berapa akreditasinya apa gitu. Kalau sekarang Departemen Mikro dulu itu belum ada sistem program studi, itu adalah departemen begitu ya. Dan sebenarnya sejarahnya panjang banget. Itu dimulai dari tahun 1950 itu. Kemudian ada pasang surut, ada saat departemen itu ditutup, bahkan prodinya juga ditutup begitu. Itu kemudian kembali lagi dibuka prodi lagi, kemudian departemennya juga dibuka kembali dan dimulai dengan program studi S1 begitu. Itu yang terakhir itu dimulai pada tahun 2003 dibuka kembali, 2004 operasional kembali prodinya dan kemudian departemennya menyusul itu di 2009. Setelah itu sebenarnya belum nambah prodi lagi baik S2 maupun S3. Nah, yang terakhir kemarin itu membuka minat studi mikrobiologi di level S3. Yang untuk prodi S2-nya masih dalam proses penyusunan usulan untuk dibuka kembali sambil memperkuat sumber daya manusianya. Karena saat ini kami baru memiliki 11 doktor begitu. Kemudian profesornya kemarin pensiun 1, tinggal 2. Sehingga untuk membuka S2 itu masih perlu menambah lagi setidaknya 3 doktor lagi begitu.
Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan program studi yang ada di Departemen Mikrobiologi Pertanian. Oh iya Pak, jadi tadi dijelaskan berarti 95% mungkin ya Pak sekarang dosen pengajarnya doktor gitu ya Pak ya? Ya, doktor, kemudian hanya satu yang masih master, tapi insya Allah tahun ini sudah selesai studinya di Australia. Untuk kaitan dengan fasilitas Pak, ya tentu aja mahasiswa dalam menjalankan studinya, kemudian risetnya kan membutuhkan yang namanya fasilitas gitu Pak. Nah, fasilitas seperti apa Pak yang ada di Departemen Mikrobiologi Pertanian itu Pak? Nah, kami fasilitasnya itu adalah laboratorium tentu saja. Laboratorium untuk penelitian maupun untuk pendidikan. Yang laboratorium untuk penelitian maupun pendidikan ini kita bisa melihatnya berdasarkan kemampuan dari lab itu melakukan analisis. Yang satu itu tentu saja analisis mikrobiologis, microbiological analysis, itu ada satu lab untuk microbiological analysis. Kemudian yang lebih mendalam itu adalah untuk menganalisis secara molekuler, jadi adalah laboratorium untuk molecular analysis. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya laboratorium untuk applied microbiology-nya, bagaimana menerapkan pengetahuan terkait mikroorganisme ini untuk dimanfaatkan di dalam sebagai teknologi yang bermanfaat, baik di bidang pertanian yang di lapangan maupun pertanian dalam artian di pengolahannya, jadi on farm maupun yang off farm begitu. Iya Pak. Nah ini pas ini Pak, kita bicara mengenai sedikit tadi riset gitu ya Pak. Nah mungkin riset apa Pak mungkin yang sekarang sedang in gitu Pak di mikrobiologi pertanian gitu Pak? Riset-riset yang ada di sini itu memang semua riset itu mengarah kepada bagaimana mikroorganisme itu dimanfaatkan secara lebih tepat, artinya atau dikatakan bahasa Inggrisnya itu presisi atau ya precision. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sekarang seperti molecular analysis, kemudian maka bisa diketahui betul mikroorganisme apa yang berperan apa, fungsinya apa, bekerja sama dengan siapa, dan sebagainya, sehingga waktu diterapkan itu sesuai betul. Contoh yang terakhir itu adalah konsep tentang microbiome begitu ya, bagaimana mengaplikasikan microbiome, karena microbiome itu harus didukung dengan perkembangan teknologi analisis yang dikatakan sebagai molecular analysis itu tadi. Nah, kita berbicara ke beda sedikit mengenai mahasiswa gitu ya Pak, beda topik. Untuk pembelajaran sendiri Pak, pembelajaran mahasiswa. Bagaimana sih Pak tadi kegiatan pembelajaran mahasiswa? Mungkin bisa dikaitkan dengan PKL atau istilahnya MBKM gitu. Jadi semuanya diarahkan bagaimana membentuk mahasiswa yang memiliki skills ya, digital literacy, kemudian juga problem identification, analytical thinking dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan juga di dalam kuliah klasik itu juga sama, gitu ya. Praktikum itu juga sama. Kemudian tentu saja kegiatan keluar dari kampus yang dikatakan sebagai kerja lapangan ataupun magang, ya. Dan sekarang ini diperluas namanya menjadi MBKM atau MBKM itu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita
belajar. Mahasiswa belajar itu tidak hanya secara akademik aja, tapi ada hal lain yang harus dikembangkan, yang nanti kemungkinan didapatkan atau yang digunakan di luar kampus nanti setelah lulus gitu nih Pak. Kaitan dengan relasi atau jaringan dari Departemen Mikrobiologi sendiri itu gimana Pak? Gambarannya Pak? Mungkin relasi ke departemen lain atau secara nasional, internasional dengan perusahaan tertentu gitu. Ya, secara organisasional memang kami tidak memiliki banyak semacam MOU gitu atau ya Memorandum of Understanding atau kerjasama yang secara formal, tetapi justru yang banyak dilakukan itu oleh para dosen begitu, yang masing-masing sebenarnya mereka memiliki relasi baik di dalam maupun di luar kampus. Sebagai salah satu contoh, ada dosen yang menjadi profesor tamu di Osaka University, begitu. Itu ada Pak Profesor Irfan Widya Priyambada kan begitu. Dengan menjadi profesor tamu di sana itu, kami juga bisa mengirim mahasiswa ke sana untuk stay berada di sana selama ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu begitu. Dan itu yang dikirim adalah dari mahasiswa Departemen Mikrobiologi Pertanian, tergantung permintaan dari sana. Itu. Kemudian yang lainnya juga ada juga yang punya relasi dengan perusahaan, ada yang sampai juga mengelola perusahaan riset begitu. Sehingga fasilitas itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian hubungan dengan alumni yang ada di perusahaan itu juga sama. Jadi ini personal relation begitu itu ya. Dan itu lebih efektif. Nyambung itu juga sekalian Pak. Jadi mahasiswa pun setelah PKL mungkin dia akan lebih terbuka ya Pak mengenai lapangan pekerjaan atau prospek nanti, oh saya mau kemana nih setelah lulus gitu Pak. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Doni sendiri, prospek alumni itu bagaimana Pak? Ya kalau dilihat dari data yang saya miliki atau ya ini ya, jadi sebenarnya para alumni itu bisa bekerja di sini. Ini memang kalau dikatakan sebagai alumni profile itu ya, itu ada lab spesialis, jadi dia itu bisa bekerja di laboratorium, ya, spesialis laboratorium, tapi bidang mikrobiologi. Kemudian bisa ada juga yang menjadi asisten peneliti di mikrobiologi, karena kalau peneliti itu syaratnya kan S2, bukan S1. Kalau S1 itu kemudian calon ilmuwan, artinya dia bisa meneruskan studinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada banyak alumni juga yang sudah selesai meneruskan kerja belajar di luar negeri dan di universitas yang boleh dikatakan bukan universitas yang ranking rendah begitu itu ya. Contoh misalnya ada yang lulus dari Groningen University itu di Belanda, kemudian ada yang dari Inggris itu dari Scotland, Glasgow begitu, dan itu bukan. Kemudian juga dari Tokyo University, dari Cina pun juga sudah ada. Itu untuk calon yang tadi dikatakan ilmuwan. Kemudian juga bekerja sebagai asisten kebun dengan keahlian mikrobiologi, ataupun ada juga yang menjadi wirausahawan. Kalau saya pernah melihat juga, ya, ada yang bahkan masuk di tentara begitu itu ya. Ada yang tentara, ada yang bekerja di departemen hukum dan hak asasi manusia. Sebenarnya tidak
tidak sempit. Kalau yang di laboratorium misalnya dia bekerja sebagai QC atau quality control. Kemudian masa tunggunya juga kalau dari data itu biasanya 52% itu kurang dari 3 bulan itu bisa mendapatkan pekerjaan begitu ya, Toh ya. Jadi dari sini mungkin Sobat Faperta jadi lebih jelas itu loh ya gambarannya. Nanti ketika kita masuk ke mikrobiologi pertanian itu nanti prospeknya kemana saja gitu. Kalau kita kaitkan dengan prestasi, Pak. Prestasi bagaimana, Pak? Prestasi mahasiswa atau dosen di departemen gitu, Pak. Kalau mahasiswa juga, ya kalau itu prestasi artinya menang lomba dan sebagainya, ada yang pernah menang lomba begitu. Kemudian kalau dosennya pernah mendapatkan hibah penelitian, ada banyak yang mendapatkan hibah penelitian kan begitu. Itu kalau dikategorikan sebagai prestasi. Saya nggak hafal satu persatu ya, tapi jelas bagaimana tidak, wong sekarang adalah dosennya sendiri kan lulusan luar negeri, doktornya dokter luar negeri semuanya begitu atau ya. Saya kira pengalamannya juga luas karena pernah belajar di luar negeri. Kemudian kalau mahasiswanya itu juga termasuk dalam cutting score-nya lumayan dikatakan di pertanian itu lumayan masuknya lumayan tinggi, artinya kualitas mahasiswa yang ada di Departemen Mikrobiologi itu sangat baik. Begitu. Jadi kalau ada prestasi dan sebagainya yang seperti itu ya ada yang terlibat PKM dan sebagainya itu dan sudah mendapatkan ini juga ya saya anggap semuanya itu dalam hal prestasi nggak ada persoalan begitu ya. Kalau untuk unit kegiatan, Pak, tingkat departemen itu ada nggak sih, Pak, memiliki kayak seperti unit kegiatan mahasiswa seperti itu misalnya, Pak? Ya kalau di Fakultas Pertanian ini kan memang tiap departemen pasti punya himpunan departemen. Kalau di mikro ada namanya Permahami, Perhimpunan Mahasiswa Mikrobiologi. Nah, kegiatan-kegiatannya itu juga tadi diselaraskan ke arah membentuk skill yang tadi saya sampaikan di atas, dan itu dibantu oleh departemen maupun fakultas untuk menopang kegiatannya. Tidak hanya kegiatannya juga artinya Permahami juga berkomunikasi dengan departemen di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, dan departemen mengarahkan supaya skill-skill yang tadi dibutuhkan itu bisa juga dipenuhi dari kegiatan-kegiatan mahasiswa. Begitu. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau dari awal, Pak, udah dirangkum tadi kaitan dengan mikrobiologi seperti apa, prodinya seperti apa, prospeknya sudah, kemudian risetnya seperti apa, alumninya nanti seperti apa sudah dirangkum. Nah, sekarang mungkin terakhir karakter spesifik atau unik apa sih yang kita punya gitu, Pak, di Departemen Mikrobiologi Pertanian gitu, Pak? Yang jelas kita itu adalah pelopor pendidikan di bidang mikrobiologi pertanian. Karena dari sejarahnya itu memang kita satu-satunya saat itu sampai dikatakan jurusan waktu itu namanya menjadi jurusan langka dan kering, hingga ada beasiswa khusus untuk jurusan mikrobiologi saat itu ya, tahun 80-an itu adalah beasiswa untuk jurusan langka dan kering. Jadi kami di mikro itu memandang memang mikrobiologi itu sangat penting. Sangat penting karena apa? Kita itu di dunia ini hidup
pasti bersentuhan dengan mikroorganisme. Ya. Oleh karena itu harus dipelajari, harus diketahui supaya mikroorganisme itu dapat dimanfaatkan. Yang pertama, yang kedua, kalaupun mikroorganisme itu ada yang bisa menyebabkan kita sakit, begitu itu bisa dihindarkan. Jadi pengetahuan tentang itu di Indonesia sampai saat ini pun kami melihatnya masih kurang. Artinya literasi tentang mikrobiologi itu masih kurang. Oleh karena itu perlu memberikan pendidikan kepada lingkungan kita, termasuk masyarakat kita. Nah, untuk mendidik masyarakat seperti itu memang perlu SDM lah. SDM ini yang kita berikan. Dan tidak hanya SDM, tetapi juga tadi penelitian-penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memanfaatkan mikroorganisme. Oh, iya, Pak. Betul. Jadi memang awal riset kita di kampus, tapi tetap akhirnya kita tetap aplikasi ya Pak ya di lapangan agar useful gitu ya Pak ya, Ya. berguna buat masyarakat secara umum. Secara gitu, umum. ya, Pak. Ya. Pak. Nah sekarang terakhir pertanyaan terakhir, ini gongnya ini Pak. Kalau menurut Pak Doni ini, sekarang saat ini ya mungkin karakter mahasiswa dengan dulu mungkin beda ya Pak, apalagi sekarang pasca COVID mungkin karakternya agak berbeda. Nah, menurut Pak Doni, saat ini itu hal penting apa sih yang harus dipunyai mahasiswa atau calon mahasiswa untuk survive bertahan di masa kuliahnya, studinya ini menurut Pak Doni? Ya, yang pertama itu tentu saja ya kalau memilih sesuatu, itu pilihlah sesuatu yang memang betul-betul diminati. Diminati itu dalam artian sebenarnya sekolah itu untuk apa sih kan begitu ya. Kalau dulu sebenarnya sekolah itu seperti yang saya lakukan, kenapa saya milih mikrobiologi itu karena ingin memenuhi keingintahuan. Saya pengen tahu betul itu ya, apa ya yang di sini itu ya. Kalau dilandasi dengan keingintahuan, saya yakin kita akan berhasil. Dan kalau menerapkan pada diri saya, ya boleh dikatakan itu saya berhasil mempelajari mikrobiologi sampai tamat pendidikan yang paling tinggi. Setidaknya itulah ya, tidaknya itu. Kuncinya itu sebenarnya keingintahuan. Dan ingin memenuhi keingintahuan. Nah, apapun akan dilakukan untuk memenuhi keingintahuan itu tadi. Ya. Tanpa keingintahuan, nggak ada motivasi apapun begitu ya. Motivasi yang lain ya boleh-boleh saja, tetapi kalau saya paling kuat itu adalah motivasi untuk memenuhi keingintahuan. Saya kira itu. Wah, ya. Berarti kita garis bawahi bahwa keingintahuan gitu ya, itu mendasari nanti motivasi kita ke depan itu akan seperti apa gitu. Salah satu kunci pokok untuk kita tetap bertahan selama masa studi itu. Ya, mungkin itu aja Pak Doni. Terima kasih atas informasi-informasinya, sangat menarik. Terima kasih juga ke Sobat Faperta sudah menyimak episode kali ini. Untuk mengetahui hal-hal baru atau berita-berita baru di Faperta, silahkan klik notifikasinya, subscribe, likes di website, dan boleh bagikan video ini seluas-luasnya ya pada teman-teman agar tahu gitu sebenarnya mikrobiologi pertanian itu seperti apa. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama.